Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Ya, ya sebatas memberitahu di mana posisinya, lagi apa, kan begitu. Karena dia Penyayang. terus dia baik Selama ini banget. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. saya wawancara sebentar. Kak, boleh nanya Kak? Kakak sendiri sudah berteman dengan almarhum sudah berapa lama Kak? Sudah lama, 8 tahun Kak ya. Informasinya juga ada akan perencanaan pernikahan. Rencananya juga ada membicarakan arah pernikahan Kak ya. Kak, itu komunikasi terakhir dengan almarhum kapan Kak? Dan bisa dijelaskan nggak Pak sedikit? Mungkin dijelasin sama Komunikasi terakhir dengan almarhum, apa isi percakapan terakhir dengan almarhum dengan Pastinya isi percakapannya ya sebatas mereka komunikasi biasa ya. Artinya ya komunikasi biasa lah Bang. Kalau misalnya orang hubungan dekat pasti menanyakan kabar, bagaimana, sehat. Karena kan 2 tahun ya, 2 tahun dalam situasi LDR kan itu kan mempengaruhi kita bagaimana komunikasi. Cuma sebatas itu. Artinya nanti pendalamannya kita tunggu aturan lainnya Bang. Ya kan? Artinya ini bukan wilayah kami dan juga si Mbak Veranya juga dalam masa traumatis ya. Dia belum bisa terima dengan keadaan yang saat ini. Lebih lanjutnya nanti kita bicara setelah pengungkapan dari penyidiknya diterbitkan. Tapi Mbak Vera sama kuasa hukum dijadwalkan hadir di autopsi ulang. Apakah yang dugaan mau kakak sampaikan dari pesan dari kasus ini? apa yang ingin disampaikan Kak? Itu aja Kak. ya harapan saya semoga kasusnya cepat selesai, jadi keluarga juga sama-sama. Kalau yang saat ini beredar ada ancaman dugaan pembunuhan melalui WhatsApp dari almarhum ke Kakak, itu benar apa enggak? Gini, mengenai itu belum bisa kita pastikan Bang, karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga nggak bisa bicara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam, belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Ya sebatas memberitahu di mana posisinya, lagi apa, kan begitu. Nah, jadi mengenai itu mungkin belum bisa kita pastikan Bang. Sekali lagi saya sampaikan biar beritanya tidak bias mengenai adanya berita si Mbak Veranya dikomunikasikan sama Brigadir J tentang ada macam, itu belum bisa dipastikan karena ini masih dalam pendalaman. Karena posisinya waktu diperiksa sama penyidik ini masih traumatis. Artinya belum semua yang memang bisa dibicarakan gitu. Makanya ini dipanggil berkali-kali supaya Mbak Veranya juga lebih tenang, lebih soft, ya kan. Mungkin nanti ada pemeriksaan lanjutan, nanti kita akan kabari. Sekarang bagaimana kondisi Mbak Vera? Kondisi Mbak Vera seperti apa? Baik ya. Untuk autopsi ulang besok datang Mbak? Kalau Mbak Veranya mungkin belum bisa dipastikan datang atau tidak, ya pastinya sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yang diberitakan oleh di media oleh Kadif Humas. Nanti kita cek, karena hari Selasa mungkin beliau ada di Jambi, tapi pastinya saya belum dapat jawab pastinya loh. Itu cuma pemberitaan yang diberikan sama Kadif Humas Mabes Polri. Artinya Rabu itu adalah jadwal yang belum bisa kita pastikan definitif. Ya, kita pantau sama-sama. Bang, ini pemeriksaan yang ketiga hari ini Bang? Yang sejak hari Jumat Dari hari kedua. Bang, ini dari Jumat baru. Mbak Vera diperiksa itu terkait apa? Pendalaman. Pendalaman Karena kan ini kan ada berita simpang siur nih, Iya. ya kan, makanya dipanggil kembali karena kan ini Mbak Vera belum bisa menceritakan, flashback kembali. Artinya ya manusia itu kan punya keterbatasan dan daya ingat. Nah, ya penyidik berusaha bagaimana bisa flashback kembali. Ya, hasilnya nanti akan diinformasikan berdasarkan proses penyidikannya. Ya, di sini kita berbicara berdasarkan yang memang batasan pengacara. Saya tidak akan berbicara lebih. Untuk pasti nanti kita akan bicarakan. terkait laporan pembunuhan dan penganiayaan itu Pak? Iya, ini kan berdasarkan laporan yang memang dibuat sama tim kita di Jakarta, adanya 3 aduan pidana. Nah, tapi mengenai prosesnya, ya ini masih berjalan Mas. Artinya kita belum bisa menyimpulkan seperti apa, apakah itu memang pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, ataupun adanya kehilangan handphone, ataupun ada peretasan. Ini kan masih didalami. Artinya belum bisa kita pastikan bahwa itu adanya unsur pidana. Makanya di sini kita
bekerja sama ya, kami sebagai lawyer Ramos Tabara, saya Ferdi, dan kita hadirkan saksi yang memang untuk bisa pendalaman, untuk pengungkapan kasus, tujuannya sama ya. Sekali lagi saya bilang ini tujuannya sama, kita bermitra dengan penyidik. Sekali lagi kita bukan tidak percaya, tapi nanti kita ungkap sama-sama. Ini kan dikawal. Ada tekanan nggak Bang dalam pemeriksaan tadi Bang terhadap Mbak Vera Bang? Gak ada, baik-baik saja. Artinya Mbak Vera di sini posisinya sangat nyaman, sangat happy. Ya mungkin capek lah ya, karena kita 2 hari berturut-turut diundang sama polisian. Satu lagi Bang, mungkin kalau boleh tahu Mbak Vera untuk komunikasi Terakhirnya. dengan Abang. Pas saat hari H itu masih ada komunikasi tidak? Ada tak komunikasi terakhir? Satu aja, Atau betul, Bang. ada tanda-tanda tak Kak gitu Kak, ibaratnya ya gimana lah begitu Bang. Oke, untuk tanda-tanda sih nggak ada. Makanya di sini kan kita waktu Mbak Vera ditanya seperti apa ada tanda-tanda, tidak ada. Semua seperti biasa dia berkomunikasi sama si almarhum. Makanya di sini penyidik mencoba memflashback kembali. Memang tidak ada tanda-tanda. Artinya cuma sebatas nanya kabar di mana, lagi ngapain. Tapi pada hari itu masih tanya-tanya kabar Bang ya, sebelum kejadian Bang? Iya masih dalam situasi biasa-biasa. Dia pun kaget. Kapan terakhirnya Bang? Hari kejadian Bang ya, Jumat Bang ya? Dia terakhir chattingan atau komunikasi dengan Brigadir J kapan Mbak Veranya? Terakhir komunikasi jam 16.43. 16.43 di tanggal 8 hari Jumat. Oh 16.43 masih komunikasi ya? Belum tentu. Jadi gini, kita nggak tahu Ya, kapan siapa yang meninggalnya ya. benar. Jadi maksudnya begini teman-teman Siap. wartawan, kalau menurut dari info yang kita dapat itu jam 17 itu kan belum tahu. Iya, benar. Siap. Makanya kita lakukan otopsi supaya apa? Ahli bisa menentukan kapan dan berapa lama dia sudah meninggal. Ya kan? Semua data yang kita terima ini masih dalam sifatnya belum pasti gitu. Jadi yang bisa kawan-kawan serap adalah bagaimana apa yang terjadi fakta saat hari ini gitu. Bukan dari ceritanya di sana tidak. Bang, memperjelas Bang, tadi yang disita dari Mbak Vera ada handphone ya, alat komunikasi untuk barang bukti ya? Nah ini coba nih, Pak Oh, iya. Ramas ini yang Itu barang Boleh diperjelas Bang? 1 buah handphone, iPhone, itu merupakan alat komunikasi terakhir yang tadi saya bilang jam 16.43 antara si korban. Bagaimana sosok Brigadir J masa hidupnya? Baik, penyayang. Tadi Selama dia menjadi ajudan itu, apakah dia sering juga kontak-kontakan sama Mbak Vera? Sering juga ya. Kenal sama Brigadir J itu waktu Mbak Vera masih kuliah kah? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Lewat apa waktu itu dia kenal sama Mbak Vera? Gimana? Dia kenal dengan Mbak Vera itu bertatap muka kah atau melalui medsos atau bagaimana? Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J. Iya, rencananya Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Kak, 7 bulan lagi. apa sih yang membuat Mbak tertarik sama Abang itu Bang? Sama dia penyayang. Penyayang. Terus dia baik Selama ini banget. selama ini ada nggak ya kekerasan atau apa yang terhadap yang Mbak rasakan? Nggak ada ya? Sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Enggak. Nggak tertutup ya? Berarti selalu menceritakan apapun yang terjadi gitu? Menceritakan yang terjadi. Iya, selama dia dinas di sana di Jakarta, sering cerita-cerita nggak? Curhat-curhat atau bagaimana? Enggak. Enggak ya? Kak, selama 2 tahun pernah diajak Abang ke sana Kak? Pernah. Ya, berapa kali Kak? Pernah tapi saya enggak ke sana. Oh nggak ke sana. Ada pernah ajakan cuma nggak mau Iya. yang. Kenapa nggak mau Mbak? Karena saya juga punya pekerjaan. Oh kerja. Kak itu kan almarhum ceritanya ke Mbak itu sebagai ajudan kah atau sebagai sopir Kak selama berkenalan selama 8 tahun Kak? Ajudan dari Kadif Propam. Iya. Oke. Mbak ini saat ini kan ada trauma mendalam. Apakah ini mengganggu keseharian Kakak selama ada peristiwa ini? Apa yang kemudian dilakukan untuk kembali bisa pulih beraktivitas Kak? Apa saja dilakukan Kak? Udah ya? Oke lah siap. harapannya untuk hasil otopsi. Sudah. Kasih Kak ya. Ya. Sehat selalu Kak. Makasih Kak ya. Ya Pak. Ki, foto Ki. Siap Bang. Hati-hati Bang, sehat selalu Kak. Semangat.
Vera apa? Vera Simanjuntak. Oke Tribuners, ini baru saja keluar atau baru saja selesai melakukan pemeriksaan terhadap kekasih dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni Vera Simanjuntak Tribuners, oleh Baris Krim Polri di Polda Jambi Tribuners. Pemeriksaan sudah berlangsung sejak pagi tadi Tribuners, sekira pukul 11 dan tepat pada pukul 18.50 ini baru saja selesai Tribuners. Dan ini situasi terkini di lokasi Tribuners. Hati-hati bang. Ini situasi terkini di lokasi Tribuners. Kodim. Iya bang, iya bang. Handphone disita ya? Ini Tribuners, situasi terkini di lokasi. Jangan stick ke sini beda. Aku ngetik sini bang. Aku ngetik sini. Aku ngetik sini. Oke Tribuners. Ramos Huta Barat yang berjenggot tuh je, meja. Ke mana gitu mas? Kodim? Anu lagi pindah situ. Aduh. Situ lagi Ferdi aku cak. Aja loh. Gak tahu Kodim apa nih? Pasal pemilu. Kuasa hukum FR. Saat ini saya masih berada di Mapolda Jambi Tribuners, di mana sejak hari Jumat kemarin Tribuners sebanyak 11 orang diperiksa oleh Mabes Polri di Polda Jambi terkait laporan dari kuasa hukum pihak keluarga terkait dugaan pembunuhan berencana Tribuners. Dan ini merupakan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan sejak hari Jumat Tribuners. Ngetik sini be dulu bang. Cak, mana cak?
Kemana? Ketik sini ya. Sini beda cok. Begitu. Kita baru saja mewawancarai Tribuners. Oke Tribuners, terus pantau perkembangan terkini. Saya Arya Tondang, selamat malam Tribuners.